penduduk-penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? Definisi takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabi nawahihillah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di kajian kita, yaitu tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selalu Allah jaga kesehatan kita sehingga kita terbebas dari yang namanya wabah virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan membawakan kajian tentang pintu-pintu surga, yang mana saya ambil di kitab yang namanya kitab Mala Ainun Ra'at. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama ahli hadis yang sangat masyhur, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana murid-murid beliau banyak sekali di Indonesia. Salah satunya yang terkenal yaitu Syekhi, guru kami, guru saya, yaitu Syekhi Muhammad Naji Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Jannati. Ini adalah pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Az-Zumar, yaitu surat Az-Zumar ayat 73, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw, digiring ya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Kemana? Ilal jannati, ke surga. Zumara, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka nyampe di surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya tadi, salamun alaikum, kesejahteraan untuk kalian semua. Tibtum, baik-baik kamu semua. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah surga selama-lamanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bisa dipahami bahwasanya penduduk-penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? Definisi takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabi nawahihillah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau tanpa ketakwaan kita tidak akan bisa yang namanya masuk surga. Karena takwa ini adalah kunci pertama untuk kita meraih kasih sayang Allah, untuk kita meraih kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan takwa itu kita akan memperoleh yang namanya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia-mulia, orang yang mulia
di antara kalian ya itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak jabatannya, bukan, tapi orang yang memang benar-benar bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak punya tapi dia takwa, insya Allah dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Dan di situ malaikat-malaikat penghuni surga akan apa? Akan memberikan salam kesejahteraan buat mereka ini yang bertakwa kepada Allah, yang mana mereka ini akan kekal di dalamnya. Semoga kita termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan dalam kitab ini redaksinya. Sabata fil hadis as-sahih alladzi rawahu as-syaikhan. Telah ditetapkan di dalam hadis sahih yang mana hadis ini diterangkan atau diriwayatkan oleh as-syaikhan. As-syaikhan siapa? Syaikhan kalau di dalam ilmu hadis yaitu merujuk kepada ahli hadis, pakar hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini dikatakan bahwasanya anna abwabal jannati samaniyatun, ya, anna abwabal jannati samaniyatun, ya, anna abwabal jannati samaniyatan. Sungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8. Jadi pintu-pintu surga itu di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya pintu surga itu ada 8. Walikulli ahlin amalun, walikulli ahli amal, dan setiap orang ya, setiap yang yang punya keahlian beramal itu babun min abwabil jannati. Ya, dia akan punya pintu daripada pintu-pintu surga yang ada 8 tadi. Yad'una minhu bidzalikal amal. Dia akan dipanggil, ya, dia akan dipanggil dengan sebab amalnya itu. Falisoimin, dan bagi orang yang puasa karena dia punya amal yang puasa, ya, puasanya bagus, ya, babun khos, ada punya pintu yang sangat istimewa, yusamma babur royan, yaitu pintu royan. Ya, jadi orang yang puasa, ya, rajin puasa, baik itu puasa sunnah apalagi puasa wajib, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk nanti dalam surga, yaitu masuk di pintu royan. Yadkhulu minhu shaim yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang puasa nanti, yang ahli-ahli puasa, dia akan masuk di pintu yang namanya pintu royan di hari kiamat nanti. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk orang selain, ya, selain ahli puasa tidak akan masuk di pintu tersebut. Yuqalu ainas shaimun, dipanggil tuh orang-orang yang ahli puasa. Maka sekarang ini, ya, di bulan Muharram ini perbanyaklah puasa. Karena apa? Di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang puasa ini masuk di dalam apa? Di dalam surga tersebut melalui pintu roy. Fa idza dakhala akhiruhum, ketika yang akhir daripada ahli puasa tadi sudah masuk di pintu royan, ya, ughliq, maka dikunci itu pintunya. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan bisa masuk kalau sudah akhir daripada orang-orang yang puasa, ahli puasa sudah masuk dalam surga yang namanya royan, maka tidak akan bisa masuk satupun orang yang mau masuk. Karena apa? Orang ahli surga, yang namanya orang ahli surga, dia punya amalan puasa, dia sudah masuk di dalam pintu tersebut. Ya, maka mari kita perbanyak puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang Muharram ini, yaitu 1 Muharram sampai 10 Muharram, kita perbanyak puasa di dalamnya. Semoga kita bisa menjalankan, ya, beramal di dalam bulan Muharram ini, baik itu puasa, baik itu sedekah. Biar apa? Biar nantinya kita akan mendapatkan keistimewaan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.